Pertama, pertanyaan dari hamba Allah dari Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan dan kesejukan rahmatnya selalu menaungi Kiai, Amin. keluarga serta para santrinya. Amin. Afwan, izin bertanya Kiai, kalangan yang anti madhab dan hanya mau kembali kepada Quran dan Sunnah seringkali menggunakan kaulnya Imam Syafi'i sebagai hujjah, yakni andai saja hadisnya sahih maka itulah madhabku. Bagaimana sebenarnya penjelasan dari kaul tersebut? Atas jawabannya terima kasih. Alhamdulillah begini, itu pendapat Imam Syafi'i memang, ya. Idza shahhal hadis fa huwa mazhabi. Ya, kalau ada hadis sahih itulah mazhabku. Ya memang mazhabnya Imam Syafi'i itu lewat hadis, bukan ngarang sendiri Imam Syafi'i itu, ya dah. Bahkan 4 imam itu semuanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, bukan karangan-karangan asal-asalan, enggak. Jadi mazhab Syafi'i yang sudah kita amalkan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mengikuti penerjemahan Imam Syafi'i. Begitu, ya. Jelas ya? Jadi misalnya begini, ada tulisan di sini, misalnya ada tulisannya di sini, tulisan ini hadis ini ya, misalnya dilarang merokok. Sudah, misalnya tulisan dilarang merokok ini hadis misalnya ya. Ada Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i. Imam Hanafi memahami dilarang merokok itu ya, maksudnya adalah rokok kretek. Kan tidak salah kan? Ya dah, tidak salah. Sedangkan Imam Syafi'i memahami dilarang merokok itu rokok elektrik misalnya. Salah atau tidak salah? Tidak salah. Dua-duanya nggak salah. Cuman cara menerangkan begini. Kenapa Imam Hanafi itu melarang merokok filter atau kretek? Kebetulan misalnya, ini orang Madura lagi ya. Misalnya ini, di lingkungan kehidupan Imam Hanafi, misalnya saja di sana banyak orang merokok, rokoknya rokok kretek misalnya. Maka Imam Hanafi mengatakan, hei, kalian jangan merokok dengan rokok kretek itu ya, karena ada larangan ini, dilarang merokok. Saya tanya, ini pendapat Imam Hanafi atau Imam Hanafi menukil dari hadis? Menukil dari hadis, cuma dengan bahasa beliau. Ada kalimat, hai kalian yang suka rokok kretek, loh ada kreteknya ini apa ya? Benar? Yang ada rokok kreteknya, ini kalimat Imam Hanafi, rokok kretek. Karena zaman Nabi nggak ada rokok kretek, pokoknya misalnya saja dilarang merokok sudah secara umum. Paham ya? Maka di dalam mazhab Hanafi misalnya tertulis isu rokok kretek dilarang misalnya. Sedangkan Imam Syafi'i pergi ke suatu kota nggak ada orang rokokan kretek, adanya semua rokok elektrik. Melihat ada rokok elektrik, ingat Imam Syafi'i ini, oh ada larangan dilarang merokok. Maka Imam Syafi'i ya mengatakan, hei kawan-kawanku, kalian jangan merokok dengan rokok elektrik, itu karena dilarang. Ini apa larangannya? Apa? Dilarang merokok. Paham? Maka kalau dibukukan ini ya, mazhabnya Imam Hanafi ditulis rokok kretek dilarang misalnya. Mazhabnya Imam Syafi'i dikatakan rokok elektrik dilarang. Pertanyaannya sekarang, kenapa Imam Hanafi tidak melarang rokok elektrik? Karena nggak ada di kampungnya. Sedangkan kenapa Imam Syafi'i ini kok tidak melarang rokok kretek? Ya enggak? Karena di kampungnya nggak ada rokok kretek, adanya elektrik. Sudah, dua-duanya imam ini merujuk kepada siapa? Tulisan larangan dilarang merokok. Ibarat dilarang rokok ini, tulisan ini maksudnya ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya enggak? Begitulah kurang lebih. Jadi benar kalau ada hadis sahih, maka itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i, bahkan juga mazhabnya Imam Hanafi, mazhabnya Imam Maliki, mazhabnya Imam Hambali juga sama, karena mereka merujuk pada hadis-hadis sahih. Bukan berarti ada apa ngikut Imam Syafi'i, ngikut hadis saja. Loh kamu ngerti dah? Sekarang kamu ngerokok apa? Apa sembako kamu makan sendiri? Kan enggak, kamu nggak ngerti. Itu ada dunia rokok namanya rokok kretek sama rokok elektrik. Begitu loh kurang lebih, jelas ya. Jadi kalimat yang mengatakan ayo kembali Al-Quran dan Sunnah saja, nggak usah lewat mazhab.
Toh Imam Syafi'i sudah mengatakan begitu. Ini nggak paham tentang ajaran mazhab Syafi'i. Dikira mazhab Syafi'i itu ngarang sendiri. Misalnya begini, ngarang sendiri tuh Ustaz ya. Di sini kan ada tulisan kaedahnya apa? Dilarang merokok. Tiba-tiba Imam Syafi'i ngarang sendiri ya. Misalnya dilarang main kelereng. Loh enggak gitu. Gak ada kaitannya. Enggak, Imam Syafi'i enggak ngurusi kelereng dalam bab ini. Tapi ngurusi rokok cuma cara menerjemahkan yang berbeda dengan imam yang lainnya. Begitu loh kurang lebih. Jelas ya? Ini keterangannya. Jelas? Baik, jadi gimana? Kita ikut mazhab apa tidak ikut mazhab? Tetap ikut mazhab karena memudahkan kita ya. Ada contoh ini ya. Jadi kalau mazhab-mazhab itu adalah memberikan kita kepada sesuatu yang matang. Betul ya? Kita tinggal makan saja tanpa kita meracik lagi. Yang meracik ini adalah ibu-ibu pemasak ini ya, yang masak, tukang masak. Kita ini tinggal beli apa? Beli soto sudah jadi. Nah, ini kita masyarakat. Ya, yang meracik yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i yang meracik. Ibarat mereka ini dulu racik kalau di dalam dunia makanan ini ya. Kita ini tinggal makan kan enak. Masa kita ini punya uang 5.000 misalnya, punya uang 5.000, beli aja soto kan selesai. 5.000 nggak mau masak sendiri, nggak mau beli. Saya mau masak sendiri, perlu apa? Ntar lugu ya. Saya perlu apa ini? Panci misalnya. Karena saya nggak mau ikut imam lain, saya kepingin langsung. Karena nanti masakan itu harus dapat panci. Beli pancinya berapa? Ya dah. Habis itu beli garam, beli apa lagi? Beli ayam, beli ini, ayamnya utuh dijual. Ya nggak cukup lah. Yang praktis, orang awam yang praktis dan benar dan cerdas. Ada orang jual soto, uangnya cuma 5.000. Beli sudah sotonya. Saya sudah punya nasi di rumah, beli sotonya saja 5.000. Selesai. Itu orang awam yang cerdas. Ya dah, orang awam yang tidak cerdas, itu namanya, kalau bahasa Jawanya namanya, bahasa Singosari, kemenyek gitu. Ya. Apa kemenyek itu ya? Sok gitu ya. Sok bisa masak gitu. Padahal dia tidak bisa masak. Punya ilmu cuma sebanyak 5.000 rupiah, mau masak sendiri dengan hadis yang sekian banyak, peralatannya nggak mungkin lah. Ya seperti gini juga ya. Mazhab itu suatu yang matang ya. Sedangkan Al-Quran dan hadis ini kan pokok. Nah imam mazhab itu kan meracik. Itu saya ibaratkan ini. Misalnya ini teko atau ceret, teko ya. Nah sudah. Orang yang mengambil Al-Quran, mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis, ibarat begini, ngambil dari asalnya ya. Kalau ada orang bikin teh atau bikin teh yang panas, bikin teh yang panas, kebetulan bikinnya ini di mana? Diceret ini ya, diceret. Dia bikin teh, dia masukkan gula, ini kan pasti panas, apalagi di atas api gitu ya. Nah kemudian lah imam-imam itu menyediakan cangkir-cangkir. Kita orang awam, kita sebagai tamu orang awam, gimana? Mau kita langsung minum dari ceretnya begini atau minum dari cangkir? Ya dari cangkir lah, kita orang awam, ya dah. Beli sedikit, kasih sedikit, dingin, ditambahi. Kepingin tambah lagi gitu. Ya, kalau aslinya ini loh, aslinya teh yang masih mendidih ini loh kan gitu. Masa mau kayak gitu? Ya udah lah, kurang cerdas namanya, ya dah. Nah, seperti itu gampang ya? Ya. Kembali lagi, jadi kita kembali kepada para ulama salaf itu karena mereka adalah peracik dalam ilmu di sini, yaitu ilmu agama yang mereka ambil dari sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis, serta apa yang pernah diamalkan oleh para sahabat disesuaikan dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat itu yang mengerti asbabul wurud ya, wurudul hadis, atau dalam Al-Quran asbabun nuzul Quran, ini mereka paham. Maka para imam itu meracik satu persatu. Kita orang awam enak ya dah. Kalau ditanya mau sholat harus apa dulu? Wudhu gitu ya dah. Wudhu dulu, oh gitu. Gak perlu gini, mau sholat apa dulu? Tak carikan dalilnya dari Al-Quran. Mau sholat itu ngapain dulu? Ya dah. Ketemu dah dalil wudhu. Ya susah gak sholat akhirnya ya. Jelas? Baik, begitu kurang lebih.